Nah, baik. Di sini kita sudah mencoba untuk menguploadkan sebuah file, yaitu tentang logical thinking. Nah, di sini setelah kita upload, itu ternyata masih terdapat banyak sekali dokumen-dokumen terkait dengan logical thinking. Nah, sekarang kita ingin memfilter file-file yang sudah kita cari ini berdasarkan author. Nah, pada section author ini, itu setelah kita buka, di sini masih terdapat banyak sekali section yang lain. Nah, yang pertama itu ada section most relevant author. Nah, most relevant author ini dalam bahasa Indonesia sendiri itu artinya penulis yang paling relevan. Nah, pada section ini kita dapat memilih penyajian data berdasarkan frekuensi pengukurannya. Kita dapat memilih berdasarkan jumlah, persentase, atau juga berdasarkan fraksionalisasi. Nah, kita akan coba carinya satu persatu. Nah, kita akan coba dulu di sini itu ada end of document. Jadi author berdasarkan banyaknya dokumen yang telah diterbitkan seperti itu. Kita coba untuk run. Nah, di sini akan terlihat bahwa penulis dengan nama Chen X itu telah membuat sebanyak 3 dokumen. Kemudian untuk Abdullah AH itu membuat sebanyak 2 dokumen. Itu. Kita akan coba yang lain. Misalnya di sini berdasarkan persentase. Nah, untuk Chen X itu persentasenya 2%. Kemudian untuk Abdullah AH itu 1,3%. Kita coba yang terakhir yaitu berdasarkan fraksionalisasi frekuensi. Nah, fraksionalisasi frekuensi ini sendiri itu merupakan pengkuantifikasian atau menghitung kontribusi penulis dalam satu set makalah yang diterbitkan. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk Wanji. Nah, di sini Wanji itu fraksionalisasinya sebesar 1,2 dan seterusnya di sini bisa dilihat ya. Nah, begitu untuk section most relevant author. Selanjutnya, untuk section berikutnya yaitu most local citation author, atau dalam bahasa Indonesia itu penulis yang paling banyak dikutip oleh lokal. Nah, kita bisa run ya langsung saja. Nah, di sini akan menunjukkan, misalnya di sini ada Jombi J. Jombi J ini local citation-nya sebanyak 1, seperti itu. Kemudian kita lihat untuk section berikutnya yaitu author production over time. Nah, kita coba langsung run saja. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk plotnya. Ini kita ada garis merah, lingkaran kecil, lingkaran besar, terus kemudian warnanya ada yang biru muda dan juga birunya tua gitu ya. Nah, sebenarnya artinya apa sih dari garis ini, lingkaran dan warnanya? Untuk garis merah ini, itu merepresentasikan garis waktu seorang penulis. Misalnya untuk Chen X ini. Chen X ini dia menulis dari tahun 2017 sampai tahun 2022 ini. Kemudian untuk yang lain, misalnya di Abdullah AH. Beliau menulis dari tahun 2018 sampai tahun 2020, seperti itu. Kemudian untuk lingkarannya, ini kan lingkarannya ukurannya bervariasi ya. Nah, untuk lingkaran ini itu merepresentasikan banyaknya dokumen yang telah dibuat. Jadi di sini, jadi ketika semakin besar lingkarannya, maka menunjukkan semakin banyak pula dokumen yang telah penulis buat, seperti itu. Kemudian untuk warnanya, kita lihat di sini ada yang biru muda, kemudian ada juga yang birunya pekat di sini. Nah, itu menunjukkan banyaknya citasi. Jadi semakin tua warnanya menandakan bahwa yang citasinya itu tinggi, seperti itu. Misalnya di sini ya kita lihat yang biru muda itu citasinya per tahun cuma 1,2. Sedangkan untuk yang birunya tua di sini itu citasinya sebesar 4,75 per tahun. Itu. Dan kita juga bisa lihat di sini tabelnya itu tabel author production per tahunnya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kemudian di sini ada lagi tabel author dokumen. Jadi dokumen-dokumen dari para autornya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke Lotkalau. Nah, Lotkalau ini sendiri dalam bahasa Indonesia itu artinya hukum Lotka.
Nah, apa sih sebenarnya hukum Lotka ini? Hukum Lotka ini itu menjelaskan frekuensi publikasi oleh penulis dalam bidang tertentu. Nah, berarti di sini untuk plot ini menunjukkan lot kalau dari bidang logical thinking seperti itu. Nah, hukum Lotka ini juga menegaskan bahwa seiring jumlah artikel yang diproduksi itu meningkat, penulis memproduksi bahwa banyak publikasi menjadi kurang sering. Seperti itu. Kemudian kita bisa lihat juga di sini ya untuk plotnya. Nah, sebenarnya apa sih arti dari garis-garis ini? Garis yang lurus dan juga putus-putus gitu ya. Untuk garis yang putus-putus ini sendiri itu menyimbolkan tentang distribusi teoritis. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk yang garis hitam ini itu artinya 94,7% dari autor itu rata-rata hanya menulis sebanyak satu artikel saja. Bahkan kita lihat di sini hanya 1,1% penulis itu yang menulis sebanyak 3 artikel seperti itu. Dan kita lanjutkan, kita lihat dulu tabelnya. Nah, sini kita bisa lihat ya tabelnya. Dan kita lanjutkan ke section author impact. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa dari author local impact ini kita bisa memilih berdasarkan H-index, G-index, M-index, dan juga total citation. Kita coba ya satu-satu untuk H-index. Nah, untuk Abdullah AH itu H-indexnya sebanyak 2, dan untuk Abdul Haq itu H-indeksnya sebanyak 1. Kita coba untuk yang lain, misalnya yang G-index. Nah, untuk yang G-index ini, untuk Abdullah AH itu G-indeksnya sebanyak 2, kemudian Abdul Haq itu 1, dan yang lainnya bisa dilihat juga di sini. Kita coba lagi untuk yang M-index. Nah, di sini untuk Liu Ye itu M-indeksnya itu sama dengan 1, kemudian yang lain bisa lihat di sini ya, rata-rata M-indeksnya itu sama dengan 1. Kita lihat untuk yang terakhir yaitu total citation. Nah, untuk total citation ini bisa kita lihat bahwa Boch KrFA itu sebanyak 132 gitu ya untuk author local impact-nya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini itu berdasarkan affiliation-nya. Nah, di affiliation-nya ini ada most relevant affiliation. Nah, affiliation ini sendiri itu merupakan suatu instansi ya yang dapat dipercaya seperti ya. Most relevant instansi yang dapat dipercaya atau paling dipercaya gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada banyak ya. Yang paling tinggi itu dari University of Technology Sydney, dan yang lainnya itu ada Hanyang University, Hiroshima University, dan lain sebagainya. Kita juga bisa lihat di sini untuk tabelnya ya. Nah, untuk section selanjutnya yaitu affiliation prediction over time. Jadi si affiliation ini memproduksi berapa dokumen gitu ya dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk plotnya, untuk yang warna, misalnya di sini yang warna ungu ya, ungu agak ke pink gitu ya, itu tuh ini menunjukkan University of Technology Sydney. Jadi kita bisa lihat kenaikannya dari setiap tahun seperti itu, dan kita bisa juga lihat untuk di bagian tabelnya seperti itu. Nah, kita lanjut ke section berikutnya yaitu countries. Nah, corresponding yang pertama itu ada corresponding author countries. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih di sini ya? Di sini kita bisa lihat bahwa di sini untuk plotnya Cina itu untuk MCP-nya itu 6 dokumen dan juga SCP-nya itu 23. Nah, MCP itu apa? MCP itu merupakan multiple countries publication, sedangkan SCP itu single countries publication seperti itu.
Nah, untuk Jepang di sini misalnya Jepang itu untuk MCP-nya 1 dan juga untuk SCP-nya ada 7 dan sebagainya, bisa dilihat di sini. Nah, kita lanjut ke section Country Science Production. Nah, pada section Country Scientific Production ini menunjukkan bahwa warna-warna ini menunjukkan banyaknya citasi, banyaknya dokumen yang diterbitkan ya, berdasarkan belahan dunia. Di sini ada peta. Nah, kita bisa lihat di sini, misal di Australia itu dokumen yang diterbitkan sebanyak 6. Kemudian untuk Brasil ada 11. Dan untuk China itu ada 70. Jadi kita bisa lihat ya, di sini yang mendominasi penerbitan tentang logical thinking itu ada di warna yang biru tua ini. Untuk abu-abu ini tidak ada, gitu ya. Di sini USA ada 26. Jadi yang paling banyak di sini adalah China ya, yang warnanya biru sangat pekat seperti itu. Untuk daerah lainnya, negara-negara lain juga bisa dilihat. Nah, kita coba lihat untuk di Indonesia. Ternyata di Indonesia itu menerbitkan dokumen tentang logical thinking ini sebanyak 11. Oke, kita lanjutkan ke section berikutnya, yaitu countries production over times. Kita coba run. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari negara-negara yang paling tinggi gitu ya untuk banyak penerbitan dokumen tentang logical thinking ini, kita bisa lihat perkembangannya setiap tahun itu berapa gitu ya. Untuk yang kuning ini ada China ya. China untuk kurvanya terus naik. Kita lihat di sini ada Indonesia juga. Ini Jepang. Ini ada Brazil, di sini juga ada Indonesia. Itu kita bisa lihat perkembangannya. Kita juga bisa lihat di tabelnya ya, di sini bisa dilihat nanti ke next aja. Nah, kita lanjutkan ke section yang terakhir di filter author. Di sini ada most cities country. Nah, kita bisa lihat apa di sini. Nah, di sini kita bisa lihat negara-negara mana aja sih yang citasinya itu tinggi gitu ya. Nah, di sini ada di China mengungguli ya dengan 135 citasi, dan untuk disusun di Kanada dengan 132 citasi, USA, Netherlands, Brazil, Uzbekistan, India, Jepang, Greenland, dan UK seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk bagian author. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di bibliometrics ini terdapat sebuah tools yang bernama dokumen. Nah, di dokumen ini kita dapat mengetahui dokumen-dokumen atau jurnal-jurnal yang dikutip atau referensi apa saja yang dikutip dari jurnal yang sudah kita load datanya sebelumnya. Sebelumnya kan kita sudah meload data mengenai logical thinking dari Scopus ya. Nah, sekarang kita bisa mengetahui dokumen apa saja yang dikutip dari jurnal tersebut. Nah, pertama di sini ada most global site dokumen atau dokumen yang dikutip secara global. Terus kita run dulu. Nah, di sini langsung muncul. Ini ada beberapa dokumen dan di sini ada global citation-nya. Nah, di sini yang pertama ada jurnal atau dokumen dari 2019 dengan global citation yang paling banyak yaitu 132. Nah, di sini ini grafiknya itu ditampilkan dari yang paling dikit
global citation-nya sampai ke yang paling banyak. Yang paling dikit kan global citation-nya 16 sampai yang paling besar yaitu 132. Nah, selanjutnya juga ini ada, kan yang sebelumnya tadi ada global ya, kalau di sini ada most local site document. Kita run dulu. Nah, kalau di most local site document di sini yang paling banyak untuk di local citation-nya atau set dokumennya itu ada di 2019 juga dari Myojin. Nah, selanjutnya di sini ada site reference. Kalau sebelumnya kan dokumen atau jurnal ya, kalau ini referensi-referensi yang dikutip. Nah, kita run dulu ya. Nah, di sini sama seperti sebelumnya ya, kalau ini kan referensinya. Nah, di sini ada dokumen atau referensinya, referensi-referensinya di sini local citation. Nah, di sini juga ada bagian plot atau tabel. Di sini bebas ya mau memilih yang lihat dari plot atau tabel. Nah, kalau di tabel ini juga sama aja isinya, cuman berbeda dari penampilannya saja. Di sini kan citation-nya paling banyak yaitu computational thinking. Nah, kalau misalnya kita ingin membaca atau membuka referensinya, kita bisa langsung mengklik Google Scholar ini, dan ini akan langsung terhubung dengan Google Scholar. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah reference spektroskopi. Nah, untuk bagian ini itu tuh kita tuh dapat mengetahui di tahun berapa sih referensi-referensi yang berkaitan ini diterbitkan. Nah, di sini ada site reference-nya ya. Terus ini ada year atau tahun. Kita bisa lihat dari grafik ini, itu pada tahun 2017 ini mengalami puncaknya dengan referensi yaitu referensinya sekitar 424. Nah, di sini juga kita bisa pakai menggunakan tabel yang ini atau yang ini. Ini bebas ya, isinya tetap sama saja, cuman tampilannya saja. Terus di sini ada word atau kata-kata atau istilah yang digunakan. Ini most frequent words atau kata-kata yang paling sering muncul atau digunakan. Nah, di sini kita bisa melihat ya, keyword plus-nya atau istilah-istilahnya yang paling banyak adalah yang digunakan yaitu student dengan occurrence-nya sekitar 19. Terus logical thinking dengan occurrence 12, computer circuits, decision making. Terus di sini juga kita bisa melihatnya menggunakan tabel. Sama aja occurrence 19 student. Nah, sebenarnya di sini itu untuk bagian words atau kata kuncinya ini tuh atau istilah itu tuh sama saja, hanya penampilan atau visual representation saja yang berbeda. Mohon maaf. Terus ini ada menggunakan tree map. Terus ada word dynamic. Kita coba ya. Nah, kalau misalnya di word cloud ini tampilannya kan kalau di most frequent words ini tuh seperti ini ya. Nah, kalau di word cloud ini tuh seperti ini. Kalau untuk hasilnya sebenarnya sama aja. Kalau tadi kan di student itu dia memiliki occurrence-nya sekitar 19 ya. Di sini juga student itu memiliki occurrence 19. Nah, kenapa paling besar? Karena occurrence-nya paling besar, jadi student atau kata-katanya, kata kuncinya atau istilahnya itu ditulis paling besar. Nah, ini juga bisa pakai tree map. Tuh, student paling besar jadi disimpan kotaknya paling besar. Terus word dynamic, misalnya dari kitanya lebih nyaman menggunakan atau membaca data grafiknya itu menggunakan grafik seperti ini, kalian bisa milih menggunakan word dynamic. Bisa dilihat ya, student ini mengalami peningkatan di 2022 dan 19 occurrence. Terus yang lainnya juga di sini ada keterangan-keterangannya. Terus juga kalian bisa menggunakan trend topics yang sebenarnya sama aja ya. Kalau kalian nyamannya menggunakan word dynamic, menggunakan grafik, kalian bisa menggunakan membaca datanya menggunakan word dynamic seperti itu. Terima kasih, mungkin seperti itu.